Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Untuk materi sel volta kita sudah pernah bahas ya pada video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita lihat apa yang membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama, untuk sel volta mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Perbedaan yang kedua, pada sel volta itu reaksinya spontan, artinya reaksinya bisa berlangsung dengan sendirinya. Sedangkan pada sel elektrolisis itu reaksinya tidak spontan, artinya dia membutuhkan logam lain gitu ya, supaya reaksinya tetap atau bisa tetap berlangsung. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang ketiga atau perbedaan yang ketiga pada sel volta, pada katodenya merupakan kutub positifnya, sedangkan pada anode merupakan kutub negatifnya. Nah, pada sel elektrolisis justru kebalikannya. Jadi katode itu merupakan kutub negatifnya dan anode itu merupakan kutub positifnya. Nah, yang menjadi persamaan antara sel volta dan sel elektrolisis itu adalah reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Persamaan lainnya yaitu pada katode terjadi reaksi reduksi dan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, itulah yang membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, sekarang kita lihat ya, sel elektrolisis itu ada yang bentuk larutan dan ada yang bentuk lelehan atau leburan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk sel elektrolisis yang berbentuk larutan. Nah, kita lihat dulu jika elektrode yang digunakan itu adalah elektrode inert ya, misalkan PT, C, dan AU. Nah, artinya elektrode inert ini apa? Kenapa digunakan elektrode inert pada sel elektrolisis ya? Karena tadi sudah disebutkan bahwa sel elektrolisis ini merupakan atau reaksinya itu dia tidak spontan. Artinya membutuhkan logam lain supaya reaksinya bisa tetap berlangsung. Nah, jadi kita perlu tambahkan logam lain. Nah, logam yang kita tambahkan itu ada yang bersifat inert dan ada yang bersifat tidak inert. Inert itu artinya apa? Artinya ketika logam itu kita masukkan gitu ya. Nah, logam ini tidak ikut tereduksi ya atau tidak ikut teroksidasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ketika kita diminta untuk menuliskan reaksi pada katodenya ataupun pada anodenya, kalau untuk sel elektrolisis larutan, kalian harus mengacu pada ketentuan ini. Yang pertama, katanya kalau kationnya merupakan golongan 1A, kecuali H ya, kecuali H, atau golongan 2A, Al dan Mn, maka yang tereduksi itu bukan kationnya, melainkan H2O-nya. Nah, H2O ini dari mana? Dari larutannya, karena kan larutan ini terdiri dari zat terlarut dan pelarut kan. Nah, pelarutnya di sini berupa air. Jadi, ketika kita elektrolisis, maka di katode itu yang tereduksi bukan kationnya, melainkan adalah H2O. Dengan reaksinya adalah 2H2O yang ditambahkan dengan 2 elektron membentuk H2 yang ditambahkan dengan 2 OH-. Nah, ini ketentuan yang pertama ya, yang wajib kalian ingat. Kemudian, ketentuan yang kedua, bagaimana kalau kationnya itu berasal dari logam lain? Logam lain artinya bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al, bukan Mn. Nah, bagaimana? Misalkan H+ gitu ya. Nah, di sini kan 1A tadi kecuali H. Misalkan kationnya H atau H+, berarti reaksinya nanti kita tuliskan H+ ditambahkan dengan 2 elektron membentuk H2. Nah, sedangkan untuk logam lain selain H gitu ya atau selain H+ tadi, selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka nanti reaksinya dituliskan secara umum seperti ini ya. Karena dia tereduksi, berarti nanti penulisan elektronnya harus di sebelah kiri. Nah, jadi di sini menunjukkan muatan dari kationnya. Kemudian di sini adalah jumlah elektron yang dilepaskan sesuai dengan jumlah muatannya. Nah, supaya di sini nanti
muatan udah hilang ya. Ini kita tuliskan secara umum. Nah, supaya kan lebih paham, nanti kita lihat langsung di contoh soal ya. Nah, untuk di anode ketentuannya bagaimana? Oke, untuk yang sel elektrolisis lelehan kita hapus dulu ya. Kita akan bahas setelah ini. Kalau untuk di anode juga ada ketentuan yang perlu kalian ingat. Nah, seperti ini. Jadi kalau anion ya, jadi kalau anionnya itu mengandung oksigen, misalkan SO42- atau NO3-, ClO4-. Nah, maka yang teroksidasi itu adalah H2O-nya atau airnya juga. Dengan persamaan reaksinya adalah 2H2O membentuk 4H+ yang ditambahkan dengan 2O2 ditambahkan dengan 4 elektron. Ketentuan yang berikutnya adalah bagaimana kalau anionnya itu adalah OH-. Nah, gitu ya. Kalau dia OH-, maka nanti reaksinya akan menjadi 4OH- membentuk 2H2O yang ditambahkan dengan O2 yang ditambahkan dengan 4 elektron. Dan untuk anion yang tidak mengandung O, misalkan Cl-, Br- atau I- tadi ya, maka reaksinya dia akan menjadi 2Br- untuk Br menghasilkan Br2 yang ditambahkan dengan 2 elektron. Itu untuk Br. Kalau dia Cl- ya kalian tinggal ikuti aja nih, berarti 2 Cl- membentuk Cl2 yang ditambahkan dengan 2 elektron. Kalau I- gitu ya, berarti dia jadinya 2 I- menghasilkan I2 yang ditambahkan dengan 2 elektron. Jadi mengikuti saja bentuk Br tadi gitu ya. Nah, ini untuk elektrode yang inert seperti PT, C, dan AU. Nah, terlihat kan pada katode maupun anodenya, maka elektrode inert yang dipasangkan ini justru dia tidak akan teroksidasi ataupun tereduksi dalam reaksinya. Nah, bagaimana dengan elektrode yang non-inert ya atau tidak inert? Nah, untuk elektrode yang non-inert atau tidak inert, contohnya Cu, Ag, Ni, dan Fe. Nah, kalau dia tidak inert, untuk katodenya masih mengikuti aturan pada elektrode inert ini. Nah, jadi aturannya masih sama ya untuk katode. Yang berbeda itu hanya di anodenya saja. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya penulisannya, nah ini dia. Jadi yang berbeda hanya di anodenya saja. Jadi ketika logam ini kita masukkan dan karena dia termasuk dalam elektrode non-inert, justru nanti yang teroksidasi adalah logam itu sendiri ya, atau elektrodenya ini. Nah, kalau dia elektrodenya non-inert, misalkan yang digunakan adalah Cu, maka nanti di anode justru Cu-nya yang akan teroksidasi dengan persamaan reaksi yang dituliskan secara umum seperti ini. Tapi kalau untuk katodenya masih mengikuti ya aturan untuk elektrode yang sifatnya adalah inert. Nah, ini yang harus kalian ingat ya ketika diminta untuk menuliskan reaksi sel pada sel elektrolisis, baik di katode ataupun pada anode. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, kita langsung saja lihat untuk contoh soal yang pertama. Katanya, tuliskan reaksi sel elektrolisis larutan kalium iodida menggunakan elektrode inert PT. Nah, di sini yang digunakan adalah elektrodenya ya, itu adalah larutan PT yang termasuk dalam elektrode inert. Ingat, kalau elektrode inert berarti dia tidak ikut tereduksi dan tidak ikut juga teroksidasi ya kan. Nah, berarti yang teroksidasi nanti langsung kation dan anion dari larutan tersebut. Nah, karena di sini larutannya adalah kalium iodida, nah itu rumus kimianya itu adalah Ki gitu ya. Nah, seperti ini kita buat dulu nih reaksi ionisasinya. Jadi Ki kalau kita reaksikan itu menjadi K+ yang ditambahkan dengan I-. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tuliskan reaksi yang dimintakan reaksi sel ya. Jadi kita tulis dulu nih reaksi pada katode dan reaksi pada anodenya. Kita lihat tadi ketentuannya. Karena ini sifatnya adalah larutan, jadi harus mengacu pada ketentuan tadi. Apa ketentuannya? Kalau pada katode ya, kita coba tuliskan ulang katanya. Kalau kationnya, yang mana kation? Nah, yang kation ini yang muatan positif, jadi K+ di sini. Nah, kalau K+-nya di sini merupakan, maksudnya K ya, kalau dia merupakan golongan 1A, maka yang tereduksi adalah H2O, maka ini dia reaksinya. Ternyata K ini masuk dalam golongan, ya dia masuk dalam golongan 1A, jadi yang tereduksi ya pada katodenya justru adalah ini. Jadi tinggal pindahkan aja nih reaksinya, 2
gitu ya, 2H2O yang ditambahkan dengan 2 elektron, kemudian menghasilkan atau membentuk H2 yang kita tambahkan dengan 2 OH-. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Untuk di anodenya, kita lihat lagi nih ketentuannya untuk di anode tadi. Nah, ini ada ketentuan untuk anodenya. Kita lihat lagi nih. Kita lihat yang pada anionnya. Nah, kita langsung ke anionnya ya, karena tadi elektrodenya elektrode inert atau PT. Nah, jadi kita tidak perlu hiraukan ini. Jadi langsung ke anionnya. Kita lihat nih anionnya. Anionnya ini ternyata tidak mengandung oksigen kan? Kita lihat di sini. Berarti dia masuk pada ketentuan yang kedua. Bukan OH- karena di sini imin ya. Jadi yang mana? Nah, berarti kan di sini kan? Nah, ini dia ya. Berarti kalau kita buat reaksinya mengikuti reaksi BR tadi. Maka kalau kita tuliskan gitu ya, 2 I, min. Nah, tinggal kalian ikuti aja. Membentuk, nah ganti ya dengan I, berarti I2 yang kita tambahkan dengan 2 elektron. Nah, jadi sebenarnya kalian tinggal memindahkan saja. Oke, tadi ini 2I ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi nih, cara membuat reaksi selnya. Oke, ini saya pindahkan supaya dia sama lurus ya. Jadi kita tulis ulang di sini tadi kalium iodida. Berarti kalau saya tuliskan ulang berarti di sini ya Ki. Nah, seperti itu. Oke, dia akan menjadi apa tadi? Iya, K plus yang ditambahkan dengan I min. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini kita lihat jumlah elektronnya sudah sama. Jadi di sini kita harus coret ya, artinya dia saling menghilangkan. Nah, di sini selalu ditambah ya. Nah, perhatikan. Di sini kita lihat ya, reaksi yang kita buat pertama tadi itu harus kita libatkan juga ketika kita menjumlahkan reaksinya. Kenapa? Nah, cara menentukannya kapan dia dilibatkan atau tidak. Lihat kalau ada di sini kan ada imin ya. Ternyata tadi pada reaksi ionisasinya juga ada imin. Nah, berarti reaksi ini harus kita ikutkan. Atau salah satu dari mereka ada pada katode atau anode, berarti reaksi yang di awal ini harus kita ikutkan. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi kita lihat nih di sini kan ada 2 imin, di sini ada imin ya. Berarti kita kali berapa? Berarti kan di sini kita kali 1. Kemudian ini juga kita kali 1 kan? Berarti di sini kita kali berapa? Kita kali 2. Kenapa kali 2? Supaya di sini dia menjadi 2. Jadi kalau kita kali 2 hasilnya apa? Tinggal kali 2 ya, 2. Di sini juga oke. Nah, di sini juga langsung kali 2 nih koefisiennya. Ini juga jadi 2, berarti ini juga jadi 2. Nah, setelah kita kali 2, ini kan kali 1 berarti tetap ya. Ini juga kali 1 juga tetap. Maka ini juga bisa langsung kita coret. Nah, maka yang tinggal siapa? Yang tinggal di sini adalah iya. Maka reaksi selnya akan menjadi 2. Kalian tuliskan nih 2Ki, kemudian ya ditambahkan dengan 2 H2O menghasilkan. Nah, menghasilkan di sini ya 2K plus gitu ya. Nah, ditambahkan dengan H2. Kemudian siapa lagi di sini? Ada 2OH-. Kemudian terakhir di sini ada I. Ya, ada I2. Nah, kita lihat lagi. Di sini kan ada muatan positif dan ada muatan negatif ya. Jadi di sini ada 2K plus bertemu dengan 2OH-. Nah, itu dia akan bereaksi juga membentuk KOH. Jadi kita bisa buat reaksinya menjadi 2Ki yang ditambahkan dengan 2H, 2O, maka akan membentuk, nah 2K plus dengan 2 OH- ini dia bereaksi membentuk apa? Membentuk 2KOH. Nah, bentuk 2KOH yang kita tambahkan dengan H2 yang ditambahkan dengan I2. Nah, inilah reaksi sel yang terjadi dalam sel elektrolisis untuk larutan kalium iodida menggunakan elektrode inert yaitu PT atau platina. Nah, selanjutnya kita coba lagi soal yang kedua. Nah, katanya tuliskan reaksi sel elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektrodenya C. Nah, kalau C ini kan masih elektrode inert juga kan, artinya ini tidak perlu kalian perhatikan. Artinya nanti yang tereduksi atau yang teroksidasi nanti langsung kation dan anion dari larutan tersebut. Nah, jadi kita tulis seperti ini ya, reaksi untuk katode dulu, anode, baru nanti pada reaksi selnya. Jadi kita perlu dulu nih menuliskan Na2SO4-nya. Jadi kita tuliskan
Maksudnya kita buat reaksi ionisasinya ya, Na2SO4. Nah, kita reaksikan nih. Ingat ya, Na dan SO4. Nah, jadi kita tulis nih Na-nya dulu, Na. Kemudian kita tambahkan dengan SO4. Nah, Na di sini kan jumlahnya ada 2, jadi sampai di sini jadi koefisien. Nah, Na itu muatannya +1, SO4 itu muatannya -2. Oke. Kemudian kita lihat nih di anionnya. Di anionnya ada siapa? Sorry, di kationnya ya. Ada siapa? Ada Na. Kita lagi nih ketentuannya. Karena dia masih larutan ya. Nah, karena dia masih larutan di sini. Kita lihat ketentuannya. Katanya apa? Kalau dia masuk golongan 1A, berarti yang tereduksi adalah airnya. Nah, ternyata Na ini masuk dalam golongan 1A. Berarti yang tereduksi adalah airnya. Kalian tulis lagi nih reaksinya 2H2O gitu ya. Kita tambahkan dengan 2 elektron. Kemudian membentuk H2 yang ditambahkan dengan 2OH-. Nah, seperti itu. Berikutnya pada anode lagi. Nah, kalau untuk anodenya juga sama tadi ya. Coba kalian lihat dulu nih. Di sini pada anionnya adalah SO4 2-. Nah, jadi SO4 2-. Jadi langsung lihat di sini. Artinya anionnya mengandung oksigen kan? Di mana dia? Nah, di sini dia. Kalau dia mengandung oksigen, contohnya SO4 2-, NO3-, ClO4- gitu ya. Maka yang teroksidasi itu juga airnya dengan persamaan reaksi adalah ini. Nah, langsung kalian pindahkan saja. Berarti 2H2O ya. Nah, langsung nih membentuk 4H+ yang ditambahkan dengan 2O2 yang ditambahkan dengan 4 elektron. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah reaksi yang pertama ini kita ikutkan atau tidak. Nah, tidak perlu kita ikutkan. Kenapa? Karena tidak ada yang sama ya pada katode anodenya, tidak ada yang sama pada reaksi pertamanya. Jadi tidak perlu kalian ikutkan. Jadi cukup tambahkan yang ada di katode dan anode saja. Nah, perhatikan di sini karena di sini ya. Nah, karena di sini elektronnya belum sama, jadi kita samakan dulu. Jadi di sini harus kita kali 2 supaya nanti jumlah elektronnya 4. Maka di sini harus kita kali 1. Nah, jadi koefisiennya tinggal kita kalikan nih. Nah, oke, kita belum dapat reaksi selnya ya. Jadi masih kita kalikan dulu nih. Oke, kita tuliskan di sini. Kita tuliskan ya. Jadi dapatnya adalah kali 2 nih, 4H2O gitu ya. Kita tambahkan dengan 4 elektron menghasilkan 2H2 yang ditambahkan dengan kalikan ya. Jadi setiap koefisiennya ini kalian kali 2. 2 kali 2 kan 4 ya. Jadi 4 OH-. Nah, yang di bawah kali 1, kalau kali 1 ya dia tidak berubah ya bentuknya. Jadi 2H2O. Nah, langsung nih membentuk 4H+ yang ditambahkan dengan ya 2O2 menghasilkan ditambahkan 4 elektron. Nah, ini kita reaksikan lagi ya. Nah, ada enggak yang sama kiri kanannya? Ada. Ini bisa langsung dicoret. Nah, 4H2O ditambah 2H2O. Jadinya adalah 6H2O. Oke, habis ya. Oke, dia akan terurai menjadi 2H2. Nah, perhatikan. Di sini kan ada 4H+. Di sini ada 4 OH-. Nah, H+ ketika bertemu OH- itu dia akan membentuk H2O. Nah, jadi kita langsung aja tulis nih. 4H+ tambah 4 OH- ya dia akan menjadi 4H2O. Kalau 5H+ tambah 5 OH- ya 5H2O. Baru kemudian kita tambahkan dengan 2O2. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan ada 6H2O, di sini ada 4H2O. Nah, jadi bisa langsung kita kurangkan ya. Sama-sama dikurangkan dengan 4. Jadi 6 dikurang 4 tinggal berapa? 2H2O kan? Nah, kemudian di sini ketika dikurang 4 kan dia habis. Jadi kiri kanan sama-sama dikurangkan dengan jumlah O yang paling sedikit nih di sini. Jadi yang tinggal adalah 2H2 yang ditambahkan dengan 2O2 ya. Nah, tambahkan dengan 2O2
O2. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Gampang ya. Nah, berikutnya untuk soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga ini masih larutan, tapi elektrodenya merupakan elektrodenya itu Ni ya. Jadi elektrodenya itu adalah non inert di sini. Nah, ini ya, elektrodenya itu adalah non inert. Nah, jadi kita buat dulu nih reaksinya di sini. Oke. Kita masih berpedoman pada ketentuan tadi ya, karena dia masih larutan. Jadi kita tulis dulu di sini CuSO4. Nah, kita reaksikan Cu2 plus ditambahkan dengan SO4 2-. Nah, kita lihat tadi ya ketentuannya. Oh, sorry. Kita lihat dulu ya tadi ya pada katode tadi. Kalau kita lihat di anionnya, nah anion ini kan Cu2 plus kan. Nah, Cu2 plus itu bukan golongan 1A, bukan juga golongan 2A. Jadi Cu2 plus ini kalau dia bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, berarti dia masuk pada ketentuan yang kedua kan, yaitu dia masuk dalam kation yang logam yang lain. Jadi langsung saja, karena katode ini terjadi reaksi reduksi, maka kita langsung masukkan nih Cu-nya, Cu. Nah, kalau reduksi itu kan pelepasan, maksudnya kalau reduksi itu kan menangkap elektron ya, jadi elektronnya harus kalian tuliskan di sebelah kiri, jadi tambahkan dengan 2-, menghasilkan Cu. Nah, gitu ya. Jadi elektronnya harus sebelah kiri kalau pada katode karena dia tereduksi. Nah, kemudian untuk anodenya, nah perhatikan di anodenya tidak langsung anionnya ini yang teroksidasi, tapi karena dia menggunakan elektrodenya adalah non-inert, berarti yang teroksidasi itu adalah Ni atau nikelnya, gitu ya. Nah, berarti kalau kita tuliskan langsung aja nih tuliskan karena elektrodenya yang teroksidasi, kalian langsung tuliskan. Kalau oksidasi berarti elektronnya harus sebelah kanan. Jadi kalau kita tuliskan, nah seperti ini ya, Ni gitu ya. Ni kemudian dia akan menghasilkan apa? Akan membentuk ya. Nah, Ni2+ yang ditambahkan dengan 2E elektron. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada nggak yang bisa kita coret di sini? Ada, berarti ini ada 2 elektron, ini juga ada 2 elektron. Nah, oke. 2 elektronnya langsung kita coret ya. Berarti di sini ada siapa? Ada Ni. Di sini ada Ni2+. Nah, sekarang kita lihat, ada tidak yang sama pada katode anodenya pada reaksi pertama? Ada, yaitu Cu kan. Nah, jadi Cu di sini bisa langsung kita coret. Nah, ini coret aja nih Cu-nya, ini juga sama. Maka yang tinggal siapa di sini? Ya, yang tinggal di sini adalah Cu gitu ya. CuSO4. Nah, yang ditambahkan dengan apa? Yang ditambahkan dengan Ni, menghasilkan siapa nih yang tinggal di sini? Yang tinggal di sini adalah SO4 2- ditambahkan, nah ada Cu ya, Cu ditambahkan dengan Ni2+. Nah, tambahkan Ni2+. Lihat lagi, SO4 2- dan Ni2+ ini juga bereaksi dia. Maka di sini kita tuliskan Cu SO4 ditambahkan dengan Ni menghasilkan, nah ketika dia bergabung dia akan membentuk NiSO4. Nah, jadi dia langsung bereaksi ya, ditambahkan dengan Cu. Nah, atau boleh juga kalian tuliskan CuSO4 ditambahkan dengan Ni menghasilkan, boleh ditulis Cu-nya dulu. Jadi Cu ditambah NiSO4. Nah, kira-kira seperti itu ya reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis pada larutan CuSO4 dengan elektrode Ni. Nah, sekarang yang terakhir itu untuk sel elektrolisis yang berbentuk lelehan atau leburan. Nah, jadi sel bentuk ini hanya berlaku untuk senyawa ionik yang tidak ada zat pelarut. Jadi kalau bentuknya lelehan atau leburan, otomatis zat pelarutnya tidak ada karena tidak ada H2O-nya. Jadi untuk reaksinya atau reaksi yang terjadi pada sel elektrolisisnya ya dia langsung aja. Misalkan ini ya, tuliskan reaksi elektrolisis leburan NaCl dengan elektrode C. Nah, kita buat sediakan dulu nih. Nah, seperti ini. Kalian tinggal reaksikan saja nih Na seperti ini ya, NaCl.
Oke, kita buat reaksinya menjadi apa? Menjadi Na plus ditambahkan dengan Cl-. Nah, seperti itu. Pada katode, langsung lihat kationnya, Na+. Nah, karena dia lelehan dan leburan, berarti kalian tidak lagi mengikuti ketentuan yang seperti pada pada larutan tadi ya. Jadi dia langsung aja. Jadi kalau dia Na+, ya langsung aja di sini. Karena dia mengalami reduksi ya pada katode ya, berarti penulisannya harus elektron sebelah kiri nih. Nah, tambah N- nanti akan menghasilkan Na gitu ya. Nah, kemudian pada anode langsung ambil anionnya. Nah, anionnya langsung masuk di sini. Cl-. Nah, kalau Cl- jadinya apa? Ya, kalau Cl- kan kalau di anode itu kan dia oksidasi ya. Jadi elektronnya harus sebelah kanan. Jadi dia akan menjadi 2 Cl akan menghasilkan Cl ya, sorry. 2 Cl-. Nah, gitu ya. 2 Cl- membentuk Cl2 yang ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ya, akan seperti ini. Nah, lihat ada tidak yang sama di sini? Yang sama di sini ada Na kan. Jadi dia bisa langsung kita ya, dia bisa langsung kita coret. Ada lagi yang sama. Nah, di sini kan elektronnya masih satu ya. Jadi harus kali 2 dulu. Nah, ini kita kali 2. Maka kita dapatkan harusnya di sini juga kali 2 ya. Berarti ini jadi 2 NaCl, ini 2 Na+, ini 2 Cl-. Nah, di sini ya di sini dia akan menjadi 2 juga ya, kali 2, ini kali 2, di sini kali 2. Nah, baru ini bisa kita coret nih. Nah, ternyata Cl- di sini juga bisa langsung dicoret juga. Ini juga langsung dicoret. Maka yang tinggal di sini adalah 2 NaCl-, sorry, 2 NaCl menghasilkan atau membentuk 2 Na yang ditambahkan dengan Cl2. Nah, seperti ini kira-kira reaksinya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.